Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pirsawan yang budiman, yang punya waktu untuk meluangkan sisa usianya mengikuti YouTube, video lewat YouTube yang saya sampaikan ini, mudah-mudahan Anda semua diberkati oleh Allah. Kali ini saya akan membahas tentang istilah yang banyak masyarakat kemukakan, yakni apa yang disebut dengan syariat Islam. Mereka ada yang memperjuangkannya dengan segala cara, ada yang membencinya karena tidak paham. Maka supaya netral, supaya Anda bisa menerima dengan menggunakan akal Anda, saya sampaikan melalui video ini bahwasanya apa yang dinamakan syariat itu dari bahasa Arab syariah. Akar katanya ada syara'a, yang mempunyai arti adalah jalan untuk menuju kepada mata air. Itu kalau saya ambil daripada terjemah yang umum seperti itu. Jadi hubungannya dengan keislaman tentunya adalah syariah atau syariat adalah jalan yang menuju kepada mata air kehidupan di atas muka bumi ini, agar supaya Anda sejahtera, agar supaya Anda selamat, agar supaya Anda aman. Nah, jalan ini yang dinamakan syariat Islam, artinya jalan yang menuju kepada keselamatan. Siapapun yang berada di atas jalan itu, maka orang tersebut boleh dikatakan sebagai seorang yang sudah Islami. Saya tidak mengatakan Muslim, karena setiap orang Muslim belum tentu Islami. Tentunya di atas jalan itu, agar supaya siapapun selamat, tidak berjalan sekehendaknya sehingga tubrukan satu dengan lain, dibuatlah aturan-aturan yang kemudian dikodifikasikan menjadi sebuah hukum ketetapan, sehingga dengan demikian hukum di atas syariat Islam itu pada dasarnya adalah merupakan rambu-rambu lalu lintas perjalanan kehidupan supaya selamat. Tolong, saya katakan itu hukum rambu-rambu lalu lintas dalam kehidupan itu tadi. Bukan lalu lintas fisik seperti ini, tapi rambu lalu lintas bikinan Allah yang untuk diikuti supaya kita hidup sejahtera, aman dan damai. Itu maksudnya. Nah, rambu-rambu ini di atas syariat itu tadi ada dua. Maaf, rambu-rambu di atas syariat itu tadi bisa berbentuk dari Quran adalah perintah, larangan, anjuran, atau tidak diberikan rambu-rambu, artinya kita bebas berjalan. Maka apabila ini dipegang, kalau Anda melakukan yang selama ini wajib dan sunnah, sudah tidak ada lagi kata-kata wajib dan sunnah. Karena itu adalah merupakan rambu. Sehingga Anda pada saat Anda melaksanakan apa yang disebut dengan wajib, Anda sudah Islami. Anda pada saat melakukan apa yang sunnah,
Anda sudah Islami. Yang sunnah, Anda sudah Islami. Seperti itulah pemahamannya. Ada dua sebetulnya syariat ilahi ini, syariat Islam, yang semuanya sudah diberikan oleh Allah. Yang pertama, syariat Islami yang diberikan oleh Allah itu syariat, aturan atau hukum-hukum alam semesta ini, yang kita kenal sebagai hukum alam, dan dulu sudah pernah saya katakan itu yang dinamakan sunnatullah. Contohnya dulu sudah saya katakan tentang hukum air. Air dipanaskan menguap sehingga lautan pada siang hari terjadi penguapan ke atas, ke udara menjadi uap, dan di atas di udara itu ditahan oleh atmosfer, tidak keluar. Ada batas atmosfer itu, batas-batas, ada 7 lapis batas. Yang terbawah itu adalah daerah cuaca. Di atas daerah itu, strata itu tidak bisa lagi uap air, sehingga disitulah mengumpul yang kemudian menjadi awan, sehingga Anda bisa melihat pada saat naik pesawat terbang, awan-awan itu selalu berada di bawah pesawat terbang itu tadi. Iya, karena tertahan di situ. Di daerah itu terjadilah apa yang dinamakan hukum-hukum geofisika, yaitu ada petir, ada kondensasi, ada percampuran di antara zat-zat yang berada terbawa oleh uap air itu tadi, sehingga terjadilah penggumpalan, dan karena penggumpalan terjadilah berat. Hukum gravitasi berjalan, hukum Allah, hukum alam, yaitu turunlah menjadi hujan. Begitu turun jadi hujan, ditahan oleh palung-palung di dalam tanah, sumur-sumur atau akar-akar tanaman. Sebagian besar dikembalikan kepada laut. Itu yang dinamakan siklus hidrologi yang kita lihat setiap hari. Itu sunnatullah, hukum alam yang sudah diberikan langsung oleh Allah dan terkontrol. Sunnatullah pada diri kita. Kita setiap hari harus makan dan harus minum. Karena tanpa ada asupan air terjadi dehidrasi. Kita akan lunglai. Tidak ada makanan yang masuk. Kita akan lemas karena tidak ada energi. Makanan masuk ke dalam perut kita lewat mulut. Itu juga terjadi seleksi. Tidak semua makanan bisa kita, apa yang ada di dalam dunia ini bisa kita makan. Karena berhubungan dengan alat kunyah dan alat pencernaan kita. Kita tidak bisa makan rumput sebagaimana herbivore, binatang kambing, sapi, gajah, dan sebagainya itu tadi, karena memang hukumnya diprogram seperti itu. Itu yang dinamakan sunnatullah, hukum alam. Dan seterusnya, hal-hal yang seperti ini, sunnatullah ini, itu terbuka telanjang jelas di dalam alam ini, sehingga Anda beriman kepada Allah atau tidak, Anda ateis atau menjadi seorang yang soleh, itu tidak ada bedanya di dalam untuk mengkaji hukum alam ini. Itu bebas. Jadi jangan kaget negara-negara yang komunis itu maju di dalam hukum-hukum alamnya itu dalam teknologi. Karena mereka melakukan penggalian, pengkajian langsung, direct. Dengan praktikum-praktikum, dengan penelitian-penelitian, maka majulah mereka. Sunnatullah, hukum-hukum alam yang diberikan oleh Allah itu mereka ambil, kemudian menjadi kaidah sebuah ketetapan teknologi. Mereka maju. Tidak ada hubungannya itu dengan kepercayaan. Siapapun bisa melakukan seperti itu. Ini dipegang dulu istilah seperti ini supaya Anda tidak bingung. Nah, sekarang apakah ada teks-teks Al-Quran
atau firman Tuhan yang berhubungan dengan hukum-hukum alam seperti itu, Al-Quran tidak membahas secara detail. Akan tetapi Al-Quran hanya memberikan informasi-informasi yang ada hubungannya dengan masalah-masalah hukum alam. Misalnya, tidakkah kamu perhatikan unta? Hanya sampai di situ. Artinya kita disuruh meriset tentang unta. Riset tentang unta siapapun bisa. Nah, itulah muncullah pengetahuan-pengetahuan tentang kedokteran hewan, tentang animal husbandry atau peternakan hewan, atau tentang biologi dan sebagainya. Siapapun bisa. Tidakkah kamu perhatikan bahwa hujan setelah diturunkan ke atas tanah itu tadi, maka hiduplah bumi setelah matinya. Apa itu tidak dibahas di dalam Quran? Hanya informasi seperti itu, memberi informasi supaya kita meriset. Diperhatikanlah, dipelajarilah, maka muncullah ilmu-ilmu pertanian, ilmu-ilmu biologi, ilmu-ilmu kimia dan sebagainya. Seperti itu. Contoh-contohnya terlalu banyak sehingga saya tidak bisa membahas dalam segmen atau episode yang pendek ini. Yang kedua, syariat yang disebutkan di dalam Al-Quran, yang disampaikan kepada Nabi Muhammad itu adalah syariat yang disebut sebagai syariat sosial atau hukum-hukum sosial, baik itu menyangkut individu maupun bermasyarakat. Nah, syariat-syariat yang bersifat sosial dari Quran ini oleh Rasulullah Nabi Muhammad SAW itu dipraktekkan pada saat beliau hidup. Seluruhnya dipraktekkan yang berbau sosial itu. Nah, praktek-praktek Rasul ini yang kita timba itu tadi bukan disebut sebagai sunnatullah, tapi itu yang dinamakan sunnah Rasul. Jadi sudah ada beda. Sunnatullah itu hukum-hukum alam, sunnah Rasul itu adalah hukum-hukum sosial yang dipraktekkan oleh Nabiullah Muhammad. Dan para Rasul-Rasul sebelumnya juga sudah seperti itu. Tapi insya Allah yang terlengkap, karena konsep Al-Quran ada konsep melengkapi seluruh kitabullah sebelumnya, maka itu yang dinamakan sunnah Rasul. Jadi pengertian sunnah Rasul dalam hal ini adalah praktek Al-Quran di dalam mengejawatakan informasi-informasi sosial yang harus dirasakan oleh Nabi supaya bisa dicontoh oleh masyarakat termasuk kita saat ini. Sudah jelas sekarang. Tolong saya katakan sunnah Rasul itu bukan sunnah dan wajib. Itu fikih. Sunnah Rasul itu praktek kenabian di dalam mengejawatahkan atau di dalam mempraktekkan apa yang diperintahkan atau dilarang atau dianjurkan oleh Al-Quran itu. Jadi kalau kita ingin mengikuti apa yang diwajibkan atau dilarang oleh Al-Quran itu tadi, maka buktinya sudah ada, yaitu sunnah Rasul itu tadi, yang alhamdulillah sampai kepada kita. Sunnah Rasul itu bukan di dalam Al-Quran, tapi ditulis oleh penulis-penulis, ulama-ulama 100 tahun setelah kenabian, 200 tahun setelah kenabian menjadi hukum-hukum Islam. Di dalam ilmu hadis itu kita sangat jelas sekali di situ bagaimana kata-kata itu
tapi ahli-ahli hukum Islam dan berikutnya sudah mengejawatakan. Kita bersyukur sehingga kita mudah mempraktekkan informasi wahyu yang sudah dilaksanakan oleh Rasulullah. Kita bersyukur kepada ilahi. Kata-kata syariat yang saya sebutkan ini tadi, bahwa apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu adalah syariat sosial, ini diinformasikan oleh Al-Quran itu sendiri sebagai berikut. Kemudian kami jadikan engkau, yaitu Muhammad, sebagai contoh untuk mengikuti syariat atau peraturan dari Islam ini tadi, dinul Islam itu tadi. Maka ikutilah syariat itu, aturan itu. Dan jangan kamu Muhammad ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui. Jadi Rasulullah itu betul-betul sebagai percontohan untuk bisa memformulasikan dan mengejawatakan apa yang difirmankan oleh Allah itu tadi. Alhamdulillah sudah terjadi karena mengikuti perintahnya ini. Itu Anda baca di dalam surat Al-Jasiyah, surat 45 ayat 18. Lalu bagaimana dengan kita? Dengan kita disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Arab, surat ke-7 ayat 158. Katakanlah Muhammad, wahai manusia, sesungguhnya aku ini utusan Allah. Nabi suruh menyampaikan, aku adalah utusan Allah bagi kamu semua, bagi anda, bagi saya, bagi seluruh umat manusia yang memiliki kerajaan langit dan bumi, yaitu yang mempunyai kekuasaan. Ini Allahnya. Tidak ada Tuhan yang lain selain Dia. La ilaha illallah, hanya satu yang tunggal itu, yang menghidupkan dan mematikan kamu. Maka berimanlah kamu kepada Allah yang tunggal itu dan kepada Rasulnya. Nah, di sini perintahnya. Informasi ini dari Allah dan oleh Rasul sudah dipraktekkan. Maka kita disuruh beriman, artinya mengikuti apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulnya. Itu siapa dia? Yaitu Nabi yang ummi. Nabi yang ummi yang disebut, katakan pada saat itu belum banyak orang bisa membaca menulis, dan Nabi termasuk di situ tidak bisa membaca tulisan tangan, tapi dia bisa membaca perintah ilahi. Nabi yang ummi yang beriman kepada Allah yang memerintahkannya itu dan kepada kalimat-kalimatnya, yaitu firman-Nya dalam kitab-kitabnya itu. Ikutilah dia. Anda juga ikutilah dia. Insya Allah saya sudah mengikuti, makanya saya menyampaikan agar supaya kamu mendapatkan petunjuk. Disitulah koridor jalan menuju kedamaian itu nanti akan dibimbing oleh Allah. Anda apabila Anda masuk ke dalam jalan yang dimakan syariat yang sudah diatur oleh Allah. Pertanyaannya, contohnya apa itu Pak Ika yang sudah disyariatkan? Banyak sekali dalam Al-Quran. Yang pertama, misalnya, bagaimana kita memiliki Tuhan yang Esa itu, cara berkomunikasi dengan Dia, cara bercinta kasih dengan Dia, cari merindukan Dia, cara mendekati Dia. Maka Al-Quran memberi syafaat, salat. Insya Allah dengan salat itu dengan yang benar,
itu adalah alat komunikasi Anda dengan ilahi. Tidak ada lain. Jangan dibelokkan kepada lain. Jadi dengan sholat itu Anda bisa melakukan, Anda bersyukur, punya jalan untuk bisa berkomunikasi dengan Allah. Insya Allah didengar dan mustajab. Yang kedua, cara berbagi dengan sesama. Agar supaya kita tidak tamak, tidak serakah, kita harus berbagi. Dengan saudara kita, dengan siapapun umat manusia, mungkin banyak yang kekurangan dan sebagainya. Maka Rasul sudah mengejawantahkan perintah dari ilahi, yaitu dalam bentuk zakat, bentuk infak, sedekah. Kalau Anda sudah melaksanakan, jangan ada keterpaksaan, tapi Anda syukurin bahwa Anda sudah mengikuti rambu-rambu ilahi itu. Aku bisa berinfak, aku bisa berzakat, aku bisa sedekah. Bukan mencari pahala, tapi ini adalah sebuah kurnia Allah untuk memelihara aku untuk sampai ke mata air kehidupan sesungguhnya, yaitu ilahi sendiri. Yang ketiga, cara mensucikan diri. Kita tidak lepas daripada dosa, bohong, penipuan, maksiat dan sebagainya. Tidak ada seorang pun yang bisa lepas dari itu, karena kita adalah makhluk yang fana, yang lemah, yang tidak berdaya. Kadang-kadang dengan sengaja, kadang-kadang karena kehilapan kita, kadang-kadang karena kebodohan kita, dan seterusnya. Maka Allah ingin hambanya itu kembali, dan Dia akan mensucikannya dengan syarat kita dikasih bertobat. Taubatan nasuha, tobat yang sesungguh-sungguhnya terhadap semua kesalahan itu tadi, dan beristighfar bahwa apa yang kita lakukan itu adalah kebodohan. Insya Allah, Allah akan membersihkan Anda sebagaimana bersihnya kain putih yang kena noktah-noktah disiram oleh air Rahman Rahimnya Allah itu tadi. Ada di dalam Al-Quran. Kemudian yang berikutnya, bagaimana agar supaya kita makhluk sosial ini bisa berkomunikasi dengan orang, dengan sesama, dengan bisa membangun sebuah masyarakat. Al-Quran memerintahkan, menganjurkan, bersilaturahim dengan perilaku yang baik, tutur kata yang baik, dengan kesantunan, dengan moral. Dan insya Allah Anda akan banyak teman, banyak kawan, dan Anda akan dianggap sebagai orang yang bermanfaat di tengah-tengah masyarakat yang kebingungan. Itu ajaran Islam. Tidak mencari musuh, tapi mencari sahabat dan mencari saudara. Yang berikutnya, bagaimana cara kita menjaga kebersihan jasmani rohani kita ini? Al-Quran memerintahkan di situ. Ada yang namanya taharah, yaitu membersihkan. Apakah itu Anda mandi janabat, habis berhubungan mandi janabah, atau Anda berwudu, itu juga ada kebersihan-kebersihan untuk Anda. Diberikan contoh. Atau alat kemaluan Anda, penis Anda itu disunat. Itu untuk kebersihan sebetulnya. Tidak ada hubungannya apa-apa dengan yang lain. Itu untuk mensucikan diri Anda, kebersihan. Karena itu adalah keluarnya barang yang kotor, supaya tidak campur dengan keluarnya barang yang bersih, yaitu sperma Anda dari ilahi yang menjadi sebuah generasi. Kalau tidak disunat, campur aduk itu nanti. Yang ketujuh adalah cara membagi warisan. Anda punya harta begitu melimpah, setelah Anda tahu bahwa akan akhir hayat Anda mau dikasih apakan, kasihkan ke ahli waris. Maka Islam mengatur di dalam ilmu al-faraid, silakan laki-laki 2 kali daripada anak perempuan dan seterusnya. Anda yang bermasalah dengan masalah-masalah waris, kalau tidak paham, silakan datang ke saya, nanti saya bagi dengan adil. Cara perkawinan diatur dengan benar.
dengan santun, ada lamaran, ada akad nikah, ada ucapan, ada yang dinamakan dengan mas kawin dan sebagainya. Bagaimana hubungan membangun keluarga sakinah diatur di dalam Islam. Cara mencari rezeki juga diatur. Rezeki dan pengetahuan, yaitu kita disuruh bertebaran di atas muka bumi ini. Karena rezeki Allah itu disebarkan di seluruh berbagai negara, seluruh berbagai benua, tidak di dalam satu tempat. Kenapa? Untuk keadilan. Makanya jangan aneh kenapa Eropa sangat bergantung misalnya kepada minyak, energi yang ada di negara-negara Timur Tengah, karena di mereka tidak memiliki. Nah, itu dalam rangka silaturahim itu tadi, dalam rangka bertebaran. Kalau Anda tidak bisa memanfaatkan itu, maka rezeki menjadi sulit. Yang tidak ada alasan Anda untuk tidak mengatakan bahwasanya saya belum punya rezeki. Tidak ada. Berjalan saja, bertebaran. Insya Allah di sana Anda akan menumbuhkan berbagai macam rezeki yang melimpah, dan Anda akan dibimbing oleh Allah. Kemudian cara memimpin sampai kepada kita juga, bagaimana agar supaya menjadi seorang pemimpin yang disegani, yang diberkahi oleh langit, yaitu kita harus amanah, dan kita harus menjadi pemaaf, dan kita merangkul semua orang yang kita pimpin itu. Kalau tidak, kepemimpinan kita akan dicabut. Quran berbunyi, Kul, katakannya, ya malikul mulki, tuti mulka man tasha, wa tanji'u mulka mimman tasha. Wahai Tuhan yang memiliki kekuasaan, Engkau angkat seseorang siapapun yang menjadi seorang pemimpin, penguasa, apabila Kau kehendaki, dan Engkau jatuhkan kepemimpinan mereka itu apabila Engkau kehendaki. Insya Allah tidak akan Anda dijatuhkan selama Anda itu amanah, dan selama Anda itu memperhatikan rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat dan sebagainya. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu, demikian luasnya ajaran keislaman itu tadi, sehingga siapapun yang mengikuti aturan-aturan ini tadi, itu Anda sudah mengikuti syariat sosial, sunnah kenabian, itu yang dinamakan dengan syariat Islam, dan Anda sudah Islami. Jadi syariat Islam itu di dalam masalah berpakaian tidak mengatur Anda itu harus penampilan pakai jenggot, pakai cadar. Tidak ada itu perintah seperti itu. Yang perintahnya hanya satu, yaitu tutuplah aurat kita itu. Aurat itu bagi kita mungkin untuk laki-laki adalah kemaluan ini dari paha sampai belakang ini, tapi untuk perempuan yang dinamakan aurat itu, kecuali wajah dan telapak tangan kita itu disebut aurat, dan itu pun khususnya adalah untuk mereka yang generasi-generasi muda, karena daya sex appeal Anda itu bisa membahayakan diri Anda, maka Anda harus menjaga diri. Ini adalah software sebetulnya untuk siapa yang ingin selamat dalam kehidupan ini. Semoga Allah memberkahi Anda yang mau mendengarkan dan mau mengikuti firman-firman yang saya sampaikan ini sebagai penerus risalah kenabian. Dan semoga Allah menjadi saksi bahwa di negeri ini, pada abad ini, masih ada seorang hambanya yang diberi kesempatan untuk menyampaikan, dan mudah-mudahan aku termasuk orang-orang yang dikehendaki, salah seorang daripada mereka yang dikehendaki itu, yaitu menyampaikan ajakan-ajakan kepada manusia atas dasar rujukan ilahi. Semoga kita terberkatai. Walhamdulillahirabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.